berarti sebesar 28.916.916. Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengusulkan biaya perjalanan haji di tahun 2025 mendatang sebesar Rp65.372.779,49 atau 70% dari total BPIH. Angka ini disampaikan Menteri Agama Nazaruddin Umar saat melakukan rapat dengan Komisi 8 DPR Senin kemarin. Usulan Kementerian Agama ini dirasa belum sesuai dengan harapan Presiden Prabowo yang meminta ongkos haji tahun 2025 harus murah. Sehingga Presiden meminta seluruh pihak terlibat untuk melakukan efisiensi biaya haji. Terlebih jika berkaca pada biaya haji tahun 2024 yang harus dibayarkan calon jamaah haji sebesar 56 juta saja atau 60% dari BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286 per jemaah. Atau biaya haji 2023 yang hanya 49,8 juta saja. Angka yang diusulkan Kemenak untuk haji 2025 terbilang melonjak melebihi ekspektasi. Lalu, masih mungkinkah biaya haji lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya? Elemen biaya apa sajakah yang dapat dipangkas agar keinginan Presiden terpenuhi dan jamaah dapat tersenyum di musim haji 2025 ini? Ya pemirsa, membuka awal tahun 2025 tentu mungkin dari Anda sudah banyak yang mulai merencanakan kegiatan termasuk juga ingin mengikuti perjalanan haji. Nah ini akan kita bahas malam hari ini di mana pemerintah melalui Kementerian Agama ini mengusulkan biaya perjalanan haji ini mencapai 65 juta rupiah lebih atau sekitar 70% dari BPIH. Artinya ada peningkatan dari tahun lalu pemirsa. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto ini justru berharap biaya perjalanan haji bisa ditekan sehingga menjadi lebih murah. Nah, apakah masih ada kemungkinan untuk membuat atau mewujudkan hal itu sehingga para jamaah haji ini bisa melakukan perjalanan ibadahnya dengan tersenyum bahagia? Tentunya kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir di sini di studio ada Pak Musholih Siroj, Ketua Komnas Haji. Assalamualaikum Pak. Sehat, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Mbak Ken. Oke, dan bergabung juga bersama kita ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji. Bang Daniel, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mbak. Ya, dan juga bergabung bersama kita ada Pak Hidayat Nur Wahid, Komisi 8 DPR RI. Assalamualaikum Pak Hidayat Nur Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Bang Daniel Anzar dan Pak Musholih Siroj. Ya, Pak Musholih, saya ingin tahu. Ya, saya ingin tahu dulu ini, melihat bagaimana usulan dari Kementerian Agama. Kalau dilihat dari nominalnya nampaknya setiap tahun terus mengalami kenaikan nih Pak, gimana? Ah, itu bahasanya makanya ada jokes ini Pak. Karena nyebutnya naik haji makanya biayanya naik terus. Makanya sebenarnya berangkat haji. Okay. Tapi sebetulnya begini, kalau dilihat dari struktur BPIH yang diusulkan oleh Kementerian Agama, itu memang 93 juta sekian begitu ya. Sebenarnya turun kira-kira 20.000 daripada usulan BPIH tahun lalu. Oke. Nah, tapi kemudian yang kalau kita telisik lebih dalam ternyata BPIH konsep BPIH yang 93 juta itu ternyata BPIH-nya atau biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang ditanggung oleh jamaah itu lebih besar. Kalau tahun lalu itu 56 juta, kalau sekarang terbalik 65. Karena apa? Ini karena polanya berubah. Kalau dulu 40, 60, sekarang 70, 30. Apa itu? Jadi sumber keuangan, sumber penyelenggaraan haji itu kan ada dua sumber utamanya. Pertama dari setoran jamaah, di dalamnya ada pelunasan termasuk di dalam setoran awal dan pelunasan. Yang kedua itu adalah dari nilai manfaat. Nah memang saya sering menyebutkan begini, antara BPIH itu kadangkala itu seperti buah si malakama. Gimana? Kalau nilai manfaatnya diperbesar, maka yang akan dirugikan adalah
5,2 juta jamaah haji yang antri yang nanti berangkatnya 40 tahun lagi, 20 tahun lagi, apakah akan mendapatkan subsidi yang sama. Tapi kalau dikecilkan, maka seperti hari ini masyarakat teriak yang harus dibayar mereka sangat tinggi begitu ya. Nambahnya berarti kira-kira 40 juta begitu per orang. Karena dikurangi dengan 25 juta nilai awal gitu ya, setoran awal. Nah, ini memang tapi di awal memang yang cukup mengejutkan kemarin ketika raker begitu ya. Ketika kemudian antara pernyataan pihak Kementerian Agama pada hari Jumat dengan hari Senin itu berbeda. Ketika hari Jumat kan bilang bahwa ada pernyataan dari pihak Kementerian Agama, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu akan diturunkan, bahkan sampai 85 juta begitu ya. Ternyata yang diusulkan ketika rapat resmi dengan Komisi 8 begitu ya, itu kemudian di angka 93 juta. Ini ya sebetulnya yang ditagih oleh publik hari ini begitu. Apakah benar? Tapi kalau kita mundur ke belakang, Mbak, tahun 2024 juga sebetulnya konsep usulannya itu juga naik tinggi. Waktu itu 105 juta begitu ya. Kemudian turun 98 juta, baru kemudian dieksekusi, disepakati di Panja itu 93 juta sekian. Begitupun tahun 2023 juga konsep awalnya 98 juta, kemudian turun. Nah, maka kita berharap hari ini bolanya itu ada di Panja Komisi 8, yang di situ ada partai-partai, bahkan ketuanya dari Gerindra. Tentu beliau pasti kan akan mengamankan visinya Pak Prabowo bahwa biaya haji ini harus turun, harus efisien begitu ya. Nah, ini yang kemudian hari ini ditunggu oleh publik, oleh calon jamaah. Terlebih kemudian hari ini kan banyak komponen biaya naik semua begitu. Itu dia kalau bolanya sudah di Komisi 8 DPR RI, berarti giliran Pak Hidayat Nur Wahid ini harus memberikan report juga sejauh ini bagaimana usulan yang dibawa oleh Kementerian Agama yang sudah diberikan lewat rapat dengan Komisi 8 DPR RI. Akan menyetujuikah usulan ini Pak Hidayat Nur Wahid? Ya, sekalipun ini bukan main bola gitu ya, jadi bola dan di mana gitu. Tapi yang jelas memang sudah ada pembahasan rapat kerja antara Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji dengan Komisi 8 DPR RI pada tanggal 30 Desember tahun lalu gitu ya, tahun 2024 maksudnya. Sekarang kita 2025. Dan pada saat itu sudah disampaikanlah usulan dari Kementerian Agama yang juga disetujui oleh Badan Penyelenggara Haji. Dan tentu saja waktu keputusan yang diambil waktu itu belum ada keputusan menyetujui atau apalagi ketok palu dalam artian itu sudah menjadi keputusan. Tidak, keputusannya justru Komisi 8 sudah mendengarkan penjelasan dari Kementerian Agama dan juga dari BPK dan juga dari Badan Penyelenggara Haji tentu saja, dan kemudian akan membahas lebih lanjut dalam rapat terdekat. Mestinya kemarin langsung hari berikutnya, tapi disepakati untuk diundur di hari Kamis Jumat yang akan datang dan akan finalnya tanggal 10 Januari yang akan datang. Tentu saja Komisi 8 DPR RI posisinya sangat jelas, yaitu sebagaimana telah dilakukan pada tahun musim haji tahun 2022, 2023, 2024. Kami mengkritisi begitu ya, karena kami juga melakukan studi lapangan, kami juga melakukan hearing dengan beragam pihak terkait, dan kami tentu membela kepentingan dari jemaah haji atau konstituen atau warga yang kami wakili, yaitu rakyat Indonesia calon jemaah haji. Karenanya kami sangat memahami bahwa bahkan judul dari tema kita pada malam hari ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh TV One adalah Pak Presiden Prabowo memerintahkan gitu ya agar ongkos haji turun. Nah, kalau sudah demikian perintah daripada Presiden dan itu sejalan dengan spirit dari kami di DPR RI, yaitu membela kepentingan warga, kepentingan rakyat, yaitu kepentingan calon jemaah haji. Sehingga mestinya memang dari raker hari Jumat yang lalu atau minggu yang lalu, Jumat tanggal minggu yang lalu ya, itu sudah dinyatakan oleh Menteri Agama maupun juga oleh Wakil Menteri Agama bahwa akan terjadi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji, sekalipun tetap dengan mempertimbangkan kesinambungan daripada keuangan haji, dan tetaplah kualitas haji tetap harus dipertahankan. Maka memang banyak pihak termasuk kami juga di Komisi 8 kaget juga
ketika kemudian usulannya ternyata belum menggambarkan tentang apa yang diperintahkan realisasi Presiden. dari arahan Presiden untuk menurunkan anggaran atau untuk menurunkan biaya haji, sebagaimana juga yang disampaikan secara langsung oleh Menteri dan Wakil Menteri Agama. Tetapi ini memang baru usulan, ya, ini baru usulan seperti yang tadi disampaikan Pak Mustoleh. Usulan tahun yang lalu pun juga tinggi sekali, dari 104 juta, kemudian bisa turun menjadi 93,3 juta. 93,4 juta tahun yang lalu. Ya. Nah sekarang ini usulan awalnya sudah turun dari 104 juta, usulan awalnya sudah turun menjadi 93,89 juta. Ini kan sudah turun gitu ya. Demikian juga tentang yang dibebankan pada jemaah haji untuk dibayar. Tahun yang lalu usulannya oleh Kementerian Agama itu adalah 73,5 juta. Dan kemudian bisa ditekan turun menjadi 56 juta. Nah kalau sekarang ini usulannya adalah dari BP yang akan dibayar ke jemaah haji diusulkan oleh Kementerian Agama pada angka 69,5 juta, maka kita 65,3 juta menurut saya, 65,3 juta, maka kita berharap ke tahun yang lalu dari 73,5 juta bisa turun menjadi 56 juta, maka kalau usulannya sekarang adalah 65,3 juta, kita berharap nanti dibahas dengan panja akan turun menjadi di bawah 56 juta, mungkin sekitar 52 juta. Jadi ini memang masih dalam pembahasan. Dan kami yakin bahwa Komisi 8 sesuai dengan track recordnya begitu ya akan berpihak kepada kepentingan jemaah haji, tapi tetap juga mempertimbangkan kepada keberlanjutan daripada keuangan haji supaya tidak terjadi kolaps dalam penyelenggaraan haji karena keuangan yang bermasalah, tetapi juga tetap mempertimbangkan kepada apa yang disampaikan Pak Menteri Agama, yaitu kualitas penyelenggaraan ibadah haji tetaplah harus baik. Dan Kementerian Agama tentu saja memahami bahwa tahun 2023 itu ada kasus-kasus yang harus menjadi catatan untuk perbaikan terkait dengan masalah transportasi yang kemudian menghadirkan kerepotan di jemaah. Itu juga terkait dengan harga. Kemudian tahun 2024 panja haji juga menemukan beragam masalah terutama terkait dengan masalah catering. Nah kalau ini semuanya kemudian bisa kita sikapi dengan baik, termasuk juga yang terkait dengan masalah usulan kami agar terjadi pemangkasan masa tinggal di Saudi Arabia dari 40 hari menjadi 30 hari. Itu tentu akan menghadirkan pengurangan yang sangat signifikan. Sekitar 5 juta rupiah yang bisa dihemat. Demikian juga apalagi kalau transportasi juga bisa kita perbaiki. Demikian. Catatannya begitu lengkap dan komprehensif sekali nih Pak Hidayat Nur Wahid. Tapi sudah di-mention tadi juga soal BPH di sini. Bang Daniel pasti juga sudah mengetahui dong angka yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Tapi sebagai suatu lembaga yang dibentuk khusus nih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola haji. Sudahkah kemarin ini angkanya betul-betul didiskusikan secara baik? Termasuk mungkin juga sudah dilakukan intervensi sehingga bisa menjawab arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki biaya haji ini bisa murah, turun begitu Bang Daniel. Baik Mbak Ken, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Ken, saya mau buat disclaimer dulu bahwasannya BP Haji atau Badan Penyelenggara Haji itu tidak menyelenggarakan haji atau tidak mengoperasionalkan haji pada tahun 2025 nanti. Kami baru punya otoritas penuh pada 2026 nanti, penyelenggaraan haji 1447 nanti. Dan itu pun tentu terkait dengan akselerasi atau tidaknya revisi undang-undang yang tentu nanti ada di tangan Pak Hidayat Nur Wahid dan kawan-kawan. Itu pertama. Kemudian kedua, memang di Perpres diamanatkan bahwasannya BP Haji atau Badan Penyelenggara Haji pada tahun 2025 ini atau 1446 itu berfungsi melakukan dukungan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Artinya proses dukungan itu kami sering menggunakan istilah mirroring. Apapun yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan perhajian itu harus didiskusikan dan disepakati dengan BP Haji. Artinya kami harus tahu berbagai proses yang sedang dilakukan oleh Kementerian Agama. Karena tentu ini juga terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji pada 2026 nanti. Jadi tentu kalau terkait dengan pertanyaan Mbak
Ken tadi, apakah kami mengetahui usulan Kementerian Agama ini? Ya, betul, kami mengetahui dan kami sepakati dengan beberapa catatan. Catatannya adalah memang sesuai dengan perintah Presiden Prabowo juga kepada BP Haji bahwasannya harus dipastikan ongkos haji pada 2025 ini itu murah dan terjangkau, bila perlu bisa diturunkan dibandingkan dengan 2024 atau 1445. Artinya apa? Harus dilakukan breakdown secara detail terkait dengan komponen-komponen biaya yang sebenarnya bisa dipotong. Nah, itu yang akan dilakukan nanti untuk memastikan ongkos haji itu yang ditanggung oleh jamaah itu bisa lebih murah. Nah, terkait dengan usulan Kementerian Agama kemarin dengan BP Haji, kita sudah bicara. Memang kalau secara secara nominal itu ada penurunan ya, penurunan sebesar 20 secara agregat, secara total. Namun memang BP yang ditanggung oleh jamaah itu relatif lebih tinggi. Namun sekali lagi kemarin ketika kita bicara dengan Kementerian Agama, ini kan angka istilah kami itu political accounting. Artinya ada proses politik yang nanti dibahas di Komisi 8 melalui Panja. Dan trennya memang sejak sebelum-sebelumnya proses penentuan itu nanti akan ditentukan bersama dengan Komisi 8 dan itu disadari betul oleh Kementerian Agama. Jadi tentu yang disampaikan itu ya saya menggunakan istilah itu tadi political accounting yang nanti akan dibahas bersama-sama dan tentu Kementerian Agama termasuk BP Haji atau Badan Penyelenggara Haji berkomitmen melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Presiden agar ongkos haji itu yang ditanggung oleh jamaah dalam hal ini tentu BP itu bisa lebih murah. Itu pertama. Kedua yang juga harus dipahami adalah keberlangsungan dalam jangka panjang terkait dengan perhajian kita. Kenapa? Karena nilai manfaat yang akan dibayarkan oleh BPKH itu juga terkait tadi Mas Sirot juga sampaikan itu terkait dengan keberlangsungan dalam jangka panjang keuangan haji kita. Kita harus hati-hati terkait dengan itu. Nah, oleh sebab itulah nanti ini dibahas dengan serius. Kenapa juga kelihatan lebih besar BP 2025 ini? Karena memang ada komposisi yang berbeda. Misalnya 2024 komposisinya itu adalah BP-nya 60% yang ditanggung oleh jamaah, sedangkan nilai manfaat yang disetorkan oleh BPKH itu ada 40%. Sedangkan yang diajukan oleh Kementerian Agama kemarin itu BP ditanggung jamaah itu 70%, sedangkan 30%-nya ditanggung oleh BPKH dari uang-uang setoran awal yang kemudian kita sering sebut sebagai nilai manfaat. Jadi Mbak Ken, yang jelas prosesnya sedang berlangsung dan kita di BP Haji akan pastikan ini harus sesuai dengan perintah Presiden Prabowo agar terjangkau oleh jamaah, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tentu tidak mudah ke depan. Dan tambah lagi kan sebenarnya tantangannya, dilemanya adalah kalau kemarin karena pembayaran biaya-biaya haji itu kan menggunakan mata uang dolar dan real. Nah, tantangannya adalah fluktuasi dari nilai-nilai mata uang tersebut. Juga kan misalnya hari ini patokan dolar kita ya sekitar 16.000. Sebelumnya itu sekitar 15.000 sekian, pun dengan real dan sebagainya. Jadi kita yang jelas proses politik ini kita akan kawal dan kita akan pastikan sesuai dengan perintah Presiden. Begitu Mbak Ken. Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, artinya mungkinkah ada komponen-komponen dalam biaya penyelenggaraan haji yang bisa dirasionalisasi ataupun ditekan sehingga bisa menjawab perintah dari Presiden? Kita akan membahasnya nanti usai jeda untuk Anda pemirsa.